Ayo jawab ya atau tidak. Kita mencari suara Tuhan buat tahun baru hanya untuk Tuhan kira-kira perusahaanku ini untung atau rugi ya tahun ini ya. Apa dianggap tentu dukun? Tuhan, aku nikah nggak ya tahun ini Tuhan ini? Tuhan kira-kira aku punya nggak tahun ini Tuhan ini? Tuhan kira-kira aku dapat usaha baru nggak ya tahun ini? Maaf sudah. Tuhan kira-kira kiamat atau tidak ya? 2012 atau 2010 atau 2011? Maaf, saya cuma cerita. Saudara dengarkan. Seharusnya firman yang kita terima itu bukan untuk kita, tapi untuk umat yang menderita ini. Katakan apa? Lihat. Ya, gue tidak berfirman kepada Musa, begini Musa, aku tahu Musa. 40 tahun sudah enak buat kamu mengembalakan kambing domba mertuamu. Bisa nggak Tuhan ngomong seperti itu kepada Musa? Bisa. Saudara, ketika kambing domba itu menjengkelkan Musa, ketika mereka keras kepala, maunya sendiri, Musa cuma, kalau punya aku tersate kamu, gitu. Bisa nggak Musa ngomong seperti itu? Ya, Musa nggak bisa ngapa-ngapakan, itu milik mertuanya kok. Kalau dia ngapa-ngapakan, dia disate kali sama Jitro. Mungkin dia bilang. Ketika 40 tahun itu nek buat Musa. Ayo kira-kira ada nggak yang mau jadi Musa? 40 tahun mengembalakan kambing milik orang lain. Ayo kira-kira. Tapi ketika berfirman pertama kali setelah 40 tahun. Sebab sejak dia keluar dari Mesir, dia nggak pernah dengar suara Tuhan lagi karena nggak ditulis. Tiba-tiba Yahweh datang. Pasti Musa mengharapkan sesuatu. Apa yang Tuhan mau firman untuk aku? Kiranya nasibku berubah, gajiku naik mungkin atau apa saja, saya nggak tahu. Lihat firman-Nya. Aku telah memperhatikan kesengsaraan umat. Karena sepanjang malam kemarin sampai siang tadi di Karmel, ada orang mabuk siang-siang tidur di situ. Bayangkan apa yang kita mau buat untuk Papua ini. Saudara, sudah bukan rahasia lagi. 2016 sudah data di mana-mana. 2016 mereka sudah punya kesepakatan Papua harus jadi hijau. Itu 2016 sudah. Jangan main-main. Mereka sudah ngatur strategi itu. Tadi pagi saya dapat telepon dari Timika, dari seorang pengusaha kepiting. Ada satu pulau, nggak jauh dari Timika. Kalau dari Timika nyebrang paling cuma 20 menit. Saudara, tadinya pulau itu 100% Katolik. Nah, pengusaha kepiting tanpa sengaja. Waktu dia datang ke situ pertama kali bulan Oktober yang lalu, saya ketemu dia awal November yang lalu. Dia datang ke situ, dia kaget. Loh, kok ada suara azan? Dari mana ini? Dia dengar baik-baik. Dia tanya sama seorang, apa betul? Oh iya, sudah 3 tahun ini, hampir 80% masyarakat di situ sudah pindah. Kaget pengusaha. Nah, waktu awal November saya ke Timika, saya ketemu dia cerita. Tadi pagi dia telepon untuk selamat tahun baru, lalu saya cerita. Tapi Pak, saya capek. Susah sekali untuk menolong mereka keluar dari keadaan itu. Nipunya, bohongnya, dan semua. Saya bilang pada dia, itu yang kita hadapi. Tapi jangan putus asa. Minta hikmat dari Roh Kudus. Padahal dia itu datang monolog. Dia sampai lapor ke paroki sana. Dia tunjukkan data-data. Tapi pihak paroki pun gak bisa buat apa. Saudara, apa yang kita lihat untuk bangsa ini? Jadi firman yang penting untuk tahun baru. Bukan untuk usaha kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita. Katakan amin. Kita harus mendengar firman
untuk umat yang Tuhan sayang ini. Dia mau bicara apa kepada kita semua. Jadi jangan cari firman hanya untuk diri sendiri saja. Apa yang kita mau buat bersama Tuhan di tahun ini? Kalau saudara baca nanti sampai selesai, tidak ada janji sedikit pun buat Musa dan keluarganya. Tidak ada. Semua yang Tuhan buat firman-Nya untuk orang lain. Maka kesimpulannya, kita cari tahu apa firman-Nya yang Dia tugaskan kepadaku untuk tanah ini, untuk bangsa ini. 40 tahun Musa rutin, dan sudah waktunya dia belokkan. Kasihnya, kasih Papa kepada Papua itu luar biasa. Kita nggak ragu-ragu untuk itu. Dan semua orang ada di sini, Tuhan harus menyelamatkan. Itulah kasih. Pulang dari sini, susun strategi, duduk di meja saudara, buat oret-oretan. Apa yang tahun ini kita mau buat untuk tanah ini? Pulang baca tentang Nehemia. Masih ingat kisah Nehemia? Dia itu pegawai negeri, tapi bukan di kantor, saudara. Cuma nuangkan minuman. Jadi kalau raja nggak haus, dia nggak kerja, berdiri saja. Haus baru dia tuangkan. Nah, kira-kira kerja gitu gajinya berapa? Dan lebih jahatnya lagi, zaman dulu raja-raja itu juru makanan, juru minuman itu begini. Setiap kali raja belum makan atau minum, ini orang harus ngincipi dulu. Ditunggu 10 menit, kejet-kejet tidak. Ngerti kata itu? Nah, kalau sampai kejet-kejet ini ada raja nggak boleh minum. Bayangkan, itu kerjaan Nehemia waktu itu. Tiba-tiba dia dapat berita, masih ingat? Hanani sepupunya datang dengan menangis, menceritakan tembok Yerusalem hancur, Israel dijajah, bangsa itu dihancurkan, ditindas. Nehemia nggak punya apa-apa, cuma pegawai negeri. Kita lihat kisah itu, bukan uang dia, tapi hatinya yang buat Tuhan itu berbuat sesuatu dengan Nehemia. Maka itu dengan kita semua juga begitu. Untuk merubah Papua memang sulit, tapi kita harus percaya bahwa Yesus itu tetap Yesus Tuhan. Tapi yang penting, mau nggak kita diajak kerjasama oleh Dia? Kalau kita mau diajak menyimpang sebentar, melihat sesuatu yang baru buat tahun ini, ayo kita nantikan Dia. Siap untuk jadi Nehemia? Loh, yang lain ragu-ragu. Siap jadi Musa? Siap kalau Tuhan nggak berfirman apa-apa tentang diri kita dan keluarga kita? Kalau Tuhan nggak berfirman apa-apa tentang pekerjaan kita, bisnis kita, siap? Asal Dia berfirman untuk apa yang kita bisa buat di Papua tahun ini. Mari kita mengambil.